Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul kembali. Gunanya hanyalah semata-mata mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pribadinya yaitu untuk memperdalami ilmu nahwu dan sharaf. Jadi selalu saya tegaskan pada setiap pelajaran bahawa di sini saya tidak ada maksud untuk mengajari dan tidak ada niat merasa yang lebih hebat. Cuman kita di sini saling berbagi motivasi, saling berbagi ilmu satu sama lain. Gunanya hanyalah mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, iaitu babul i'rabi wa bina'i, masalah i'rab dan bina. Jadi cuman pembahasan kali ini iaitu mabni pada isim dan mabni pada fi'il, lengkap dengan penjelasannya insya-Allah. Sumbernya dari mana? Sumbernya daripada Kawakibud Durriyah. Daripada Kawakib Durriyah, kitab Kawakibud Durriyah. Karena di sini saya berbagi iaitu menggunakan metode ala pesantren. Langsung kita mengambil daripada sumbernya, tidak mengambil dari buku, tidak mengambil dari ini dari itu, tetapi langsung dari sumbernya. Jadi bila saudara ataupun saudari mempunyai kitab, silahkan buka halaman 14. Jadi yang enggak punya kitab, silahkan mempersiapkan pulpen sama buku dan mencatat apa yang perlu dicatat, seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu darbani. Wal ismu darbani mu'rabun. Mu'rabun. Wa huwa aslu. Wa huwal aslu. Wa huwa ma taghayyiru akhiruhu bisababi awamilid dakhilati alaiha alaihi bukan alaiha, alaihi imma lafdan ka zaidin wa amrun, wa imma takdiran nahwu Musa wal fata. Jadi sekarang kita artikan wal ismu, dan bermula isim. Jadi ismu ini menjadi mubtada dia. Ismu ini menjadi mubtada. Kenapa tidak ismon? Selalu saya tegaskan yang bahawa pada suatu kalimat isim tidak boleh bersatu antara alif lam dengan tanwin. Kan ini ada alif lam. Jadi tidak boleh bila sudah ada alif lam tidak boleh ada tanwin, bila sudah ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Khabarnya ke mana? Khabarnya darbani. Darbani khabar. Nanti dia jadi isim tasniyah. Jadi wal ismu darbani, dan bermula isim darbani itu dua. Darbani itu dua bahagi. Itu dua bahagi. Bermula yang pertama mu'rabun. Mu'rabun ini jadi bermula yang pertama itu mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab nanti dijelaskan. Wa huwal aslu, dan bermula dianya mu'rab itu asal. Jadi asal isim itu mu'rab. Mu'rab apa mu'rab? Berubah akhir kalimat. Jadi asal daripada isim ialah mu'rab. Apa itu asal? Asal pada kebiasaan. Pada kebiasaan. Wa huwa, dan bermula dianya mu'rab. Ma yataghayyaru, itu berubah. Taghayyar artinya berubah. Akhiruhu, oleh akhirnya kalimat. Kalimat. Jadi yang dimaksud dengan mu'rab ialah berubah akhir kalimat. Bisababi, dengan sebab awamili dakhilati alaihi, dengan sebab amil yang masuk di atasnya kalimat. Jadi
Yang dimaksud dengan mu'rab ialah berubah akhir kalimat. Kenapa berubah? Karena masuk amil kepada kalimat tersebut. Jadi mengenai i'rab sebenarnya sudah kita bahas pada pelajaran yang telah lalu. Jadi di sini saya hanya membahasnya secara singkat-singkat saja. Karena masalah i'rab kan sudah kita bahas. Jadi imma lafdhan. Adapun pada lafaz seperti Zaidin, ka Zaidin. Adapun pada lafaz seperti ka Zaidin. Yang berubah nanti bukan ya, bukan Zai, bukan ya, tapi dai. Ka ini kan huruf jar. Zaidin yang dijar. Seperti itu. Wa amrun. Imma taqdiru. Imma takdiru. Takdiran ini ya. Imma takdiran. Imma takdiran. Adapun pada takdir, nahwu itu seumpama, itu contoh Musa, Musa wal fata dan fata. Seharusnya Musayu. Musayu. Bermula demikian itu seumpama Musayu. Seharusnya Musayu. Kenapa tidak Musayu? Kenapa hanya Musa? Itulah yang dinamakan takdir. Jadi harkat di sini ditakdir. Begitu juga dengan fata. Seharusnya fatayu. Kenapa tidak ada harkat dia? Karena di sini ditakdir. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Jadi itulah yang dimanakan dengan i'rab, mu'rab. Jadi isim terbagi dua. Yang pertama mu'rab. Yang kedua wa mabni ini bukan mabni. Wa mabni wa huwa far'u. Wa huwa ma la yataghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Saya ulang. Wa mabni wa huwal far'u wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bi sababil awamilid dakhilati alaihi. Alaihi kal mudmarati wa asma'i syarti wa asma'il istifhami wa asma'il isyarati wa asma'il af'ali wa asma'il mausulati. Faminhu. Seperti itu. Faminhu. Jadi sekarang kita artikan. Dan bermula yang kedua itu bina. Mabni. Apa itu mabni? Wahwa. Dan bermula dianya mabni. Itu furu'. Apa itu furu'? Furu' ialah cabang daripada mu'rab. Kan isim asalnya yaitu di i'rab, di mu'rab, berubah akhir kalimat. Apa itu mu'rab? Yaitu pada kebiasaan, pada kebiasaan. Cuman yang dimaksud dengan bina yaitu pada kebiasaan isim itu di mu'rab. Tetapi kenapa ada bina? Itulah alasannya, karena terjadi bina karena ada beberapa hal. Terjadi mabni ada beberapa hal. Jadi kita tidak membahas kenapa terjadi mabni. Nanti kita bahas di pelajaran yang lain kali. Jadi dan bermula yang kedua itu mabni. Kan isim dua bagi. Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Itu yang kedua mabni. Mabni ini merupakan furu' daripada isim, daripada isim. Wahwa dan bermula dianya mabni itu barang yang tidak berubah, berubah oleh akhirnya kalimat dengan sebab amil yang masuk, dengan sebab awamili amil dakhilati masuk alaihi, di atasnya kalimat. Jadi yang dimaksud dengan mabni ialah tidak berubah akhir kalimat, walaupun masuk amil apapun pada kalimat tersebut, tetap tidak berubah. Walaupun masuk amil ini, amil itu, amil menasab isim, amil merafa' isim, tetap tidak akan pernah berubah.
Itulah yang dimaksud dengan mabni. Kira-kira bisa dipahami? Contohnya seperti ka madmarati, seperti dhamir, seperti dhamir, segala dhamir. Apa itu dhamir? Nanti kita akan menjelaskannya. Yang kedua yaitu isim isyarat. Seperti isim isyarat lagi, isim istibham, isim isyarat. Ini isim isyarat, ini isyarat, beda. Syarat dengan isyarat beda. Dan isim af'al dan isim mausulah. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami. Mengenai isim ini, nanti kita akan menjelaskan di depan. Faminhu, maka sebahagian daripadanya bina, itu barang dibina di atas sukun. Faminhu ma yabna ala sukuni, nahu kum. Wa minhu ma yabna ala al-fathi, nahu aina. Wa minhu yabna ala al-kasri, nahu amsi. Wa minhu yabna ala dhammu, haisu wa aslu fil mabni an yubna ala sukuni. Seperti itu. Jadi sekarang kita artikan sampai mana tadi? Jadi sekarang kita artikan ma itu barang di atas sukun. Ini kan. Jadi bina itu ialah furu'. Seperti dhamir ini. Faminhu. Jadi sebahagian daripada bina-bina tersebut, mabni tersebut yang dibina, yang mabni, itu ada sebahagian mabninya di atas sukun. Seperti contoh kum. Mim ini yang dimaksud dengan kum. Jadi walaupun ini masuk amil ini, amil itu harkatnya tetap kum. Mim ini harkatnya tetap harkat mati. Tidak boleh berubah menjadi kumi, kuma, tidak boleh karena ini sudah dibina. Dan ada yang dibina di atas fathah seperti aina. Tidak boleh nanti walaupun masuk amil ini, amil itu aini, tidak boleh. Dan ada yang dibina juga di atas kasrah. Contoh seperti amsi, sin ini. Sin ini yang kita membahas yaitu akhir kalimat ini, bukan awal, bukan pertengahan. Dan juga ada yang dibina di atas dhammah seperti haisu. Walaupun nanti masuk bi, tetap bi haisu, tidak boleh bi haisi. Jadi bermula asal pada bina itu bahwa bina di atas sukun. Jadi pada kebiasaan bina itu dibina di atas sukun. Lantas kenapa ada bina di atas fathah, di atas kasrah? Karena ada beberapa hal dan beberapa sebab seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Okey, lanjut. Isim isyarat. Apa itu isim syarat? Ialah in. In ini isim syarat. In isim syarat. Isim dhamir. Ialah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi kan ini isim dibina. Dibina. Bila huwa ini menjadi mubtada, tetap huwa, tidak boleh hu. Huma ini menjadi mubtada, nanti tetap huma, tidak boleh humu. Walaupun masuk huruf jar bi huma, tetap bi huma, tidak boleh bi humi. Itulah yang dimaksud dengan bina. Selanjutnya isim asmaul, isim isyarat, seperti za, zu, haulai, dan masih banyak lainnya. Dan isim istifham seperti contoh man, ma, aina, ini namanya isim istifham. Dan isim af'al seperti sahu, mahu, hayatu, ini isim af'al. Dan isim mausulah seperti allati, alladhi, allati, alladzina, allatina, allati. Seperti itu dan masih banyak lain. Jadi karena di sini kita tidak membahas ini. Ini hanya sekedar sebagai contoh sahaja. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu
Kan kita tadi sudah mengenal isim. Isim terbagi dua. Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni, dibina. Sekarang fi'il. Fi'il. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu darbani mabni wa huwal aslu. Wa mu'rabu wa mu'rabun wa huwal far'u. Wal mabni naw'ani ahaduhuma madi wa bina'uhu 'ala al-fathi illa idza ittasala bihi wawul jama'ati fa yadhummu nahwu darabu aw ittasala bihi dhamirun raf'u mutaharriku fayaskunu nahwu darabat wa darabna. Seperti itu. Kita artikan. Dan bermula fi'il, ini wa fi'lu. Tidak boleh wa fi'lun. Kenapa? Karena ada alif lam. Wa fi'lu. Dan bermula fi'il, darbani itu dua bagi. Bermula yang pertama mabni. Wa huwa, dan bermula dianya mabni, itu asal. Wa mu'rabu, dan bermula yang kedua itu mu'rab, dan bermula dianya mu'rab itu furwa. Jadi berbeda dengan fi'il. Kalau isim berbeda dengan isim. Kalau isim mu'rab itu menjadi asal daripada isim, sedangkan mabni menjadi furu' daripada isim. Kalau fi'il itu bina mabni merupakan asal dan mu'rab merupakan furu'. Itu perbedaan keduanya. Jadi fi'il juga terbagi dua. Yang pertama mabni, yang kedua mu'rab. Wal mabni naw'ani, dan bermula mabni itu terbagi dua. Ahaduhuma, bermula salah satu keduanya itu madhi. Jadi mabni ini, mabni pada fi'il terbagi dua. Yang pertama mabni kepada fi'il madhi. Wa bina'uhu, dan bermula binanya fi'il madhi, mabninya fi'il madhi 'alal fathi, itu di atas fathah. Daraba ini fi'il madhi. Jadi yang dimaksud mabni di atas fathah ialah ba ini. Ba ini. Walaupun masuk an, masuk lam, tetap daraba dia, tidak boleh berubah. Kan ini dibina. Bina 'alal fathi. Terkecuali illa ittasala, terkecuali apabila ittasala masuk dengannya fi'il madhi oleh waw jama'. Terkecuali baru fi'il madhi ini tidak dibina di atas fathah, tidak ditetapkan, tidak mabni di atas fathah apabila masuk waw jama'. Seperti contoh iaitu darabu. Ini waw jama', ini waw jama'. Waw ini waw jama'. Waw jama'. Waw ini. Ini dinamakan waw jama'. Darabu. Waw jama'. Baru dia berubah. Seperti itu. Jadi apabila masuk waw jama', maka dibina di atas dhammah. Bu. Tadi kan ba, sekarang menjadi bu. Karena masuk waw jama'. Seperti itu. Selanjutnya yaitu au ittasala bihi dhamir rafa' muntaharikun, yang berharkat, ataupun masuk pada fi'il madhi dhamir rafa' yang berharkat, seperti ta. Ta ini dhamir rafa' mutaharrik. Ta ini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Baru dibina lagi kepada sukun, mabni kepada sukun. Ini kan mati ini. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami. Dan darabna ini juga dibina di atas sukun. Lah, kok dibina di atas sukun? Ini tidak ada sukun. Uktub bil ya, ikra bil alif. Dituliskan pada lafaz alif, dibaca pada dituliskan pada lafaz ya, dibaca pada lafaz alif. Seperti itu pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Jadi kira-kira bisa dipahami.
Kalau belum bisa dipahami, silahkan diulang-ulang. InsyaAllah pasti akan bisa dipahami. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ataupun langsung bertanya di grup. Langsung bertanya di grup. Jadi, bila ada silap salah, mohon dimaafkan dan kita perbaiki sama-sama. Akhiru kalam inda tihali ajalina minat dunia qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.